Banyak orang datang ke Italia untuk mencari sejarah di Roma, kemewahan di Milan, maupun kejayaan di Turin. Tapi saya datang ke tanah Emilia-Romanya untuk mencari masa depan. Italia adalah tanah di mana taktik dianggap sebagai agama dan pertahanan adalah sebuah seni rupa. Catenaccio. Banyak yang gagal di sini karena mereka terlalu patuh pada tradisi. Di sini, saya tidak memiliki superstar dengan ego besar yang harus saya manjakan. Saya memiliki barisan pemain muda yang haus, sekelompok talenta yang siap saya bentuk menjadi mesin tempur. Lupakan narasi lama tentang klub kecil yang hanya ingin bertahan di Serie A. Saya datang ke sini sendirian, membawa visi saya sendiri, tanpa bantuan dari siapapun kecuali kecerdasan strategi yang saya miliki. Saya akan membuktikan bahwa seorang pria dari Indonesia bisa mengajari orang-orang Italia cara baru untuk memenangkan pertempuran. Nama saya John Battle dan era baru ini, Reggio Emilia dimulai sekarang. L'inizio della battaglia, career mode, Sassuolo. Let's go. Oke, di sini saya akan sign kontrak untuk menjadi manajer Sassuolo dalam dua musim dengan opsi perpanjang jika penampilan tim ini sesuai dengan ekspektasi dari board, dari sponsor ya. Oke, di sini saya akan sign kontrak dengan gaji 71.000 euro per pekan dan setelah ini perkenalan. Hah, nggak ada perkenalan, Pak, sebagai manajer? Oke deh, nggak apa. Harusnya kan ada cutscene perkenalan itu ya. Oke,
Dan tadi saya sudah masukin head asset saya sih, manager. Oke, ini ya manager ya. Oke, ini wajah saya. Wajah yang akan menangani Sassuolo dalam 2 musim ke depan ya. Oke, cocok jaket Sassuolo, style guru penjas saja ya. John Battle 7 Mei siap. Oke. Dan setelahnya kita akan bertemu dengan squad kita ya. Tentunya di sini kita punya 4 kiper. Cuman satu Arianet Murik ini dia kiper pinjaman dari Ipswich Town. Berusia 26 tahun. Kita juga punya kiper berusia muda 21 tahun. Giulio Zacchi, kiper asli Italia. Ya mungkin kita oke. Mungkin nanti kita bisa pinjamkan dia ya agar bisa berkembang. Dan untuk Murik ini usianya ya udah 26 tahun sih, sebenarnya nggak tua-tua amat, cuman dia mungkin bisa kita permanenin nanti. Budgetnya yaitu harganya itu 3.100.000. Dan kiper selanjutnya adalah Giacomo Satalino dari Italia juga, berusia 26 tahun. Yang keempat yaitu Stefano Turati, 23 tahun, asli Italia. Dan selanjutnya left back ada Josh Doig, berusia 23 tahun, masih bisa berkembang, sangat masih bisa. Terus selanjutnya ada Edoardo Pierragnolo, berusia 22 tahun ya, ini nanti bisa jadi mereka main bergantian lah. Untuk center back ada Filippo Romagna, 28 tahun, dan juga pemain pinjaman dari Sassuolo, pemain pinjaman dari Torino yaitu Sebastian Walukiewicz, itulah, asal Polandia ya, berusia 25 tahun. Dan Valikande, center back, berusia 27 tahun, left foot. Oke. Selanjutnya adalah Tarik Muharemovic. Ini Bosnia ya kayaknya, dari Bosnia Herzegovina, berusia 22 tahun, tandemnya JICES. Dan ini dia pemain Indonesia di Sassuolo, Jai Itzes, kapten timnas Indonesia yang saat ini berusia 25 tahun, memiliki tinggi 6'3". Ya, ini nanti akan menjadi tulang punggung kita semua. Saya sambil ngerokok ini ya. Dan selanjutnya adalah center back asal Belanda yaitu Cas Odental, berusia 24 tahun. Dan Woyo Coulibaly, pinjaman dari Leicester City, right back, bisa bermain juga di left back dan right midfielder. Dan juga Filippo Misori, pinjaman dari kita pinjamin ke klub Avellino ya. Dan selanjutnya ada Yeveron Paz, 23 tahun, right back. So kita punya 2 right back di sini yaitu Woyo Coulibaly dan juga Yeveron Paz. Dan ini dia CDM kita, Nemanja Matic. Itu maaf kepala ini kenapa besar ya. Berusia 36 tahun, 6'4", tinggi sekali. Terus di left midfielder ada Aliou Mahfadera, pemain pinjaman dari Como. Ya, ini bisa kita permanenkan dengan harga 3 juta. Masih sangat bisa berkembang di usia 23 tahun. Terus ada pemain yang kita pinjamkan ke Catanzaro, yaitu Patrick Nuama, 19 tahun, left midfielder. Oke, nanti bisa kita mungkin kalau di pertengahan musim ratingnya naik 1, 2 lah, kita bisa biarin dia bertahan di klub sekarang, tapi kalau tidak menambah kita bisa tarik, kita kembangin sendiri, karena usianya masih 19 tahun dan masih bisa sangat berkembang. Selanjutnya ada central midfielder yang kita pinjamkan lagi ke Avellino, bersama dengan Misori ya, 20 tahun, Justin Kumi.
pemain asli Italia juga. Oke. Dan selanjutnya adalah Christian Thorstvedt, pemain asal Norwegia. Left foot, cukup tinggi, oke. Duet bersama ini nanti ya, Nemanja Matic. Selanjutnya ada Fabrizio Caligara, berusia 25 tahun, central midfielder. Nah ini nanti kita bisa, mungkin ini masih bisa berkembang sih, walaupun ratingnya juga 67 sekian. Kita lihat aja. Yang selanjutnya adalah central midfielder Astor Frank, pemain berusia 22 tahun. Nah ini bisa kita permanenkan, market value 6,5 juta. Ini pernah juga bermain di AC Milan ya, sebagai pemain pinjaman juga kalau nggak salah. Oke, selanjutnya adalah Andrea Gion, 25 tahun, central midfielder, kita pinjamkan ke Empoli. Kita bisa pantau ya karena dia main di Empoli Serie B, nggak bisa sih. Selanjutnya ada pemain pinjaman dari Olympique Marseille, Ismail Kone, posisi central midfielder, 23 tahun. So happy with current terms. Kita kalau memperpanenkan dia, budgetnya market value 4.700.000. Boleh kita lihat nanti. Dan Daniel Boloka, 26 tahun, central midfielder, asal Rumania ini kayaknya ya. Terus Eduardo Iannoni, pemain 24 tahun, asli Italia. Selanjutnya ada Luca Lipani, 20 tahun. Nah ini bisa dibilang bukan wonderkid sih ya. Udah 20 tahun soalnya. 65 ratingnya, 20 tahun. Masih sangat bisa berkembang. Pemain selanjutnya adalah pemain yang kita pinjamkan kepada Cesena. Mungkin ini di kasta kedua sih, seri B. Dan selanjutnya ada lagi pemain yang dipinjamkan ke Avellino. Oh ternyata Avellino ini banyak ya pemain pinjaman dari Sassuolo. Mungkin ada ini juga kali ya, kerjasama tim. Kerjasama antara kedua pihak ya, antara Sassuolo dan Avellino di dunia nyata. Nanti mungkin kita bisa, karena saya kan pakai live editor kan ini. Saya mungkin nanti kalau misal pemain yang perlu dipinjamkan, mungkin kita bisa loan ke Avellino, dan pemain Avellino yang berbakat, yang pemain-pemain mudanya bisa kita pinjam dan kita mainkan. Kita buat aja lah narasinya nanti ya. Yang selanjutnya adalah Armand Laurente ya. Left winger, 26 tahun, dari Prancis, real face. Oke, dan inilah kapten kita, Domenico Berardi ya, yang kesetiaannya terhadap Sassuolo tidak perlu diragukan lagi. Pernah diincar oleh AC Milan sekitar 4-5 tahun yang lalu, 2021, 2022, atau bahkan 2020 ya. Tapi dia milih stay di Sassuolo dan sekarang menjadi kapten. Ya walaupun pernah berseragam Juventus, cuman semusim 2 musim, tapi di umur 30 tahun dia masih bisa lah untuk menjadi kapten kita sampai karir mode ini atau series ini berakhir ya. Selanjutnya ada winger muda yaitu Christian Volpato, asli Italia, dengan rating 69, 21 tahun, left foot. Nah, sip. Lalu Flavio Russo yang kita pinjamkan ke klub Entella, 20 tahun, striker, 64 rating. Dan striker utama ya, Andrea Pinamonti, 26 tahun. Asli Italia, pernah bermain di Inter Milan beberapa tahun yang lalu ya. Cuman dipinjamkan, nggak pernah main kayaknya. Terus akhirnya pindah ke Sassuolo. Dan juga Nicolas Pierini, striker, bisa bermain di sayap kanan, sayap kiri, dan attacking midfielder. Kalau Pinamonti striker aja. Pierini ini versatile ya. Terus ada Samuele Mulattieri, pemain asli Italia, striker juga. Saat ini bermain atau dipinjamkan di Deportivo La Coruña itu ya, di La Liga Segunda, kasta kedua Liga Spanyol lah, Deportivo kan.
Terus ada Luka Moro, striker 24 tahun, rating 68. Oke, menarik. Selanjutnya ada Yanis Antiste. Kita pinjamkan ke SK Rapid. Pemain asal Prancis. Dan Laurs Skelerup, asal Denmark, 22 tahun, 6'5". Menarik sekali. Ini berarti tandemnya Erling Haaland. Haaland kan Norwegia ya, ini Denmark, Pak. Oke, yang selanjutnya adalah Agustin Alvarez, pemain asal Uruguay, yang saat ini kita pinjamkan ke Monza, 24 tahun. Dan Walid Chedira, pemain asal Maroko, yang kita pinjam dari Napoli ya, 27 tahun. Oke, kita langsung saja development plan. Untuk kiper, oke, dia goalkeeper aja. Nah, ini menarik. Oke, ball playing. Stefano Turati. Oke, ball playing. Terus Josh Doig, Skotlandia, 23 tahun. Oke. Crossingnya lumayan bagus sih Pak, ini 72. Pace-nya juga lumayan kenceng, sprint speed 82, skill acceleration 75. Bisa attacking, inverted wingback. Tapi sprint speed masih bisa nambah ya Pak. Berarti wingback aja ya. 33 tahun, attacking wingback. 33 tahun, 33 pekan. Oke, mungkin kita attacking wingback ya. Stamina mentok. Strength atau into wingback. Oke, attacking wingback ya, biar nambah pace sama crossing vision, interception, dan short pass juga. Terus ada Eduardo Piragnolo, 22 tahun, left back. Bisa menjadi pelapis atau gantian dengan Josh Doig. Ini oke. Vision dia jelek ya. Crossing lumayan, masih bisa berkembang. Sprint speed masih bisa bertambah ya. Mungkin attacking wingback boleh. Attacking wingback. Terus Filippo Romagna, 28 tahun, udah nggak bisa berkembang. Oke, kita taruh di ini aja, paling cepat. Sebastian Walukiewicz, 25 tahun mas. Dia tapi rata-rata back Serie A itu pace-nya kecil-kecil ya. Termasuk JIJS tuh kalau nggak salah kecil juga sprint speed. 40-an sekian lah, 40 apa 50 JIJS. Kita latih di stamina sama berarti sini ya. Boleh. Ini lah Valikande, center back, 27 tahun. Asal negara mana ya? Mali itu kayaknya. Koreksi kalau salah ya. Stopper. Oke, sprint speed mentok. Berarti stopper. Oke, siap. Tarik Muharemovic. Ya. Bosnia Herzegovina. So, kita latih dia di paling cepat di ball playing defender. Cuman sayang sekali Pak, sprint speednya dia kecil banget. Kalau ini kena strikernya Inter kayak Lautaro Martinez, Marcus Thuram, pasti jebol Pak. Ataupun sprint speednya Leao atau Rasmus Højlund Lukaku, pasti tepar ini Pak. Udah pasti itu. White back kali ya. Karena kita butuh pace kenceng dan juga stamina strength juga. Nah ini dia, JIJS, center back atau kapten timnas Indonesia. Nah sprint speed JIJS saja cuma 38 Pak, pace-nya 49. Stamina strength bagus sih dia. Jadi oke, white back, stopper defender oke. White back, strength menambah, stamina mentok kan dia ya. Oke, so kita latih dia di
Stopper kah? Saya perlu larinya. Defender, sorry. Kasodental, 24 tahun, asal Belanda. So, kita akan latih dia di defender juga. Stamina mentok, Pak. Oke. Wuyu Bali. Nah, ini paling cepat di inverted wingback. Oke, stamina. Sprint speed dia udah mentok. So, wingback. Cocok. 35 pekan. Jefferson Pass. Paling cepat kita latih di ya ini ya, fullback. Sprint speed masih bisa nambah, berarti di wingback kayak lah. Oke, wingback bisa. Nemanja Matic ini udah mentok sih semuanya ya. Cuma nggak apa-apa kita latih dia dia CDM/CM ya. Di holding midfielder atau di box mungkin Pak. Pace-nya mentok banget, mentok rata kanan. Ini 36 tahun, tapi nanti ya kita mungkin masih butuh jasanya lah ya, karena pemain senior untuk membimbing pemain-pemain junior nanti yang kita datangkan atau kita promosikan dari Youth Academy, biar digembleng sama dia karena dia juga pengalaman di mana? Di Manchester United ya, dan juga di negaranya, negara Serbia itu kalau nggak salah. So, kita biar balance saja dia. Aleo Fadera, ini pemain pinjaman dari Como FC. Sprint speed-nya 83, dia masih 23 tahun, Pak. Ini harus dipermanenkan berarti. Left midfielder / left winger. So, vision 65. Oke. Paling cepat dia inside forward. Sprint speed dia masih bisa berkembang, Pak. Saya butuh stamina dia sih untuk lari-larian. Selanjutnya adalah Christian Thorsvedt. Norwegia ya. Tandemnya Martin Odegaard. 26 tahun, seumuran lah. Half winger. Bentar. Dia itu kayak vision 74. Tapi physikalnya kuat banget, Pak. Dia bisa jadi DM sih. Box to box, stamina kuat sih. Cuman sprint speed kurang. Tapi bisa saja. Atau playmaker. Finishing. Oke, menarik. Box to box. Deploying, holding, half winger. Oke, di half winger aja lah ya. Aster Frank, pemain 22 tahun, asal Belgia. Pinjaman dari Wolfsburg, klub Jerman. Ini kita latih. Bentar. Untuk physikalnya, stamina masih bisa berkembang. Cuman dia nggak punya speed, Pak. So, kita latih paling cepat di wide half. Atau di playmaker. Box to box. Box to box ya. Selanjutnya ada Ismail Kone, 23 tahun, pemain asal Kanada, central midfielder. Nah, ini central midfielder yang pace-nya kenceng, Pak. Lumayan kenceng lah, sprint speed 81, so strength mentok. Jadi ini box to box ini, Pak. Paling cepat di apa dia? Box to box, beneran kan? Di playmaker, balance boleh dilatih, playmaker atau oke, playmaker mungkin deh. Daniel Boloca, Boloca atau Bolokas, itulah. 26 tahun, semuanya mentok, nggak ada yang bisa berkembang, tapi kita akan latih dia di box to box. Oke. Eduardo Iannoni. Central midfielder juga, 24 tahun. Dia holding box to box. Boleh. Luca Lipani. Nah, ini pemain sangat muda ya. Oke, dia playmaker.
Finishing dia jelek Pak kalau playmaker. Long pass, long shot 50. Tapi paling cepet di flying playmaker nggak nambah stamina. Oke, kita butuh dia di ini dulu ya. Box to box ya untuk menaikkan stamina dan sprint speednya. Arman Lauriente. Ini adalah left winger kita, ya. Wow. Ini pace-nya kenceng sih Pak, sprint speed 89, acceleration 93, agility 91. Lumayan licin, yang masih 26 tahun, bisa lah untuk 24 musim ke depan. Oke, finishing ini paling cepat sekitaran di inside forward. Finishing 76, attacking position. Inside forward. Oke. Left winger ya, karena dia right foot. Boleh. Terus Domenico Berardi tentunya mentok semua, cuman kita akan latih di inside forward. Stamina oke. Winger coba 61 pekan. Oke. Oke, kita naikkan aja di ini aja ya. Sama sih Pak. Oke, biarin situ aja lah. Andrea Pinamonti, 26 tahun, striker utama kita ya. Nantinya akan menopang untuk mencetak gol. Kita jadikan dia poacher. Finishing 78. Jumpingnya 82, stamina 81, sprint speed. Dia bukan yang pace sih, dia beneran poacher striker, seperti striker nomor 9 lama ya. Cuman oke. Nah, kita taruh di advance forward aja ya, biar bisa nambah finishing, attacking position, dan sprint speed serta stamina. Nah, itu penting. Nicolas Pierini, 26 tahun. Kita 200. Ini 274. 188 di shadow striker. Oh, dia multi role Pak. Striker, right winger, left winger, central attacking midfielder. Staminanya jelek. Oke, sini aja lah shadow striker. Luka Moro. Ini 24 tahun, berarti kita poacher. Fan forward lah. Terus Lars Skelerup dari Denmark tadi ya. So, advance forward tentu. Walid Khedira, terserah. Advance forward. Oke, benar. Oke, itu dia. Ya. Untuk pemain paling tua di squad ini adalah Nemanja Matic, yang kedua Domenico Berardi. Ini dia juga salah satu pemain yang berhasil membawa Italia juara Euro 2020 ya. Ya, penyelenggaraannya di 2021 karena Covid waktu itu. Finalnya di Wembley, dia kalau nggak salah penendang penalti Italia pertama waktu itu. Domenico Berardi. Dan untuk di setengah musim ini sampai transfer winter nanti, bulan Desember kita akan menggunakan pemain yang ada ini ya, karena saya telah mendisable first transfer window. Nah, nanti jika ada pemain yang akan kita datangkan atau pemain-pemain yang akan kita permanenkan, seperti contohnya ini adalah Arianet Murik. Ini tinggi banget Pak, 6'6". Sangat menarik. Walukiewicz. Ini kita lihat aja nanti performanya. Oh ya, nanti kita ada ini ya, ada turnamen di beberapa negara ya. Kita dapat undangan Piala Gubernur Bundesliga 2 di Jerman, terus Piala Belanda, Piala Gubernur Belanda, atau Piala Presiden Belanda ya, karena mereka cuma ada satu kasta ya.
Terus kita akan tur ke Piala Raja di Spanyol, ya. Kita diundang di sana bersama beberapa tim lah. Dan juga mungkin nanti kita akan bertandang di Liga Portugal atau liga mana lagi ya? Oh, Liga Inggris, Liga Inggris. Ya, Liga Inggris. Piala Ratu apa? Masa Piala Ratu? Piala Kerajaan lah kita sebutnya ya. Jadi kita akan menggelar 4 kompetisi di 4 negara berbeda, yaitu yang pertama mungkin kita akan pergi ke kemana tadi? Ke Spanyol, Piala Raja Spanyol. Terus Piala Gubernur atau Piala Kanselir lah, Piala Kanselir di Jerman. Piala Raja Belanda. Terus Piala Inggris lah istilahnya. Nanti kita bikin gimmicknya, oke? Itu dia. So, oke, ini pemain mungkin yang akan kita permanenkan, kita lihat aja performanya nanti. Karena usia mereka itu rata-rata masih usia emasnya ya. Paling tua itu adalah Walid Khedira, striker, 27 tahun. Boleh kita permanenkan. Market value 2,7 juta. 2,8 juta Woyo Kolibali, right back. Astor Frank juga masih muda, 22 tahun. Alio Fadera, 3 juta euro market value. Ismail Kone, Walukiewicz, dan Murik. Oke, menarik. Terus pemain muda ini kita Nuama, Andrea, Russo, Kumi ya kita lihat aja lah perkembangannya seperti apa. Ini ada juga Lipani, Lukas Lipani ya. Luka Lipani. Lukas Lipani siapa ya, Pak? Oke, so itu dia. Terus untuk kita lihat atribut-atribut pemain. Murik ini punya Fortro cross climber. Oke. Begitulah. Terus select tactical vision. Oke, kita pakai standar aja, kita hire coach manager. Oh, kita lihat budget dulu ya, Pak ya. Sebelum ke itu kita lihat budget. Budget kita itu 18.144.384 euro. Atau ya 18.000 euro lah. Dan budget atau weekly budgetnya itu 348.000 sekian euro. 349 euro lah. Terus kita lihat sekarang itu, oh ya, hire first coach. So, untuk attacking skill, oke, menarik. Oke. Kita pilih yang ini untuk melatih attacking kita. Nah, inilah. Hire more coach. Terus untuk midfielder kita, yang paling bagus itu mungkin Diego Abate aja ya. Karena dia kan kita latih untuk midfielder ya. Cocok. Oke. Untuk defense sekarang. Defense skill. Kita pakai yang ini aja. Ini bisa kiper. Bisa defender aja ya. Kita assign dia untuk defender. Cakep. Selanjutnya untuk kiper. Oke. Kita pilih yang inilah. Biar standar semua ya. Oke. Budget kita sekarang weekly budget 319. Sebenarnya masih bisa sih. Untuk nambahin attacking kita. Attacking perlu tambahin gak sih, Bos? Tambahin aja lah ya. Untuk midfielder. Kita tambah lagi terus. Ini aja Pak, kita suruh ke defensif aja. Oke. Kiper.
Oke, mungkin itu aja dulu ya. Atau kita tambahin aja ya. Aduh. Midfielder cuma 3, Pak. GK skill nggak apalah yang 6.000 euro ini. Midfielder. Bentar. Oh, ini mungkin kita bisa sign di sini. Terus ini kita pindah ke sini. Oke. Oke, ini dulu sementara, Pak. Terus ini asisten manajer, ini dia pemain akademi terbaik kita, yaitu kita punya Gong Sun Hyung, pemain dari China ini kayaknya. Bukan dari China sih pastinya udah pasti. Ini Gong Sun Hyung, left winger asal China, berusia 17 tahun. Mungkin bisa langsung kita promosikan nanti ke tim utama ya. Dia punya playstyle yaitu incisive pass dan technical. Incisive pass. Oke, menarik. Dan potensial yang lebih tinggi dari Gong Sun Hyung itu adalah Andrea Gatti asal Italia dan juga Matsas Basa dari Slovenia atau Slovakia itu. Oke, main banyak ya. Cuma di sini yang punya playstyle, oke, Pierre Marino, price proven, CDM, dan juga Andrea Gatti tadi ya, pemain dengan rating tertinggi kedua. Joki first touch, oke. Oke, kita lihat dulu dari goalkeeper. Bianchi, 16 tahun. Oke, kita latih di goalkeeper. Ini sweeper keeper. Pierre Marino. Bentar, ini physical pace. Defending oke sih. Holding midfielder. Atau biarkan aja. Biarkan aja balance ya. Biar semuanya nambah gitu maksudnya. Max D'Angelo. Potensial 62 nggak apalah, biarin sini dulu. Gong Sun Hyung, ini dia left winger kita. Tapi kalau dia sih pace-nya lumayan kenceng ya, 85 sprint speed, acceleration 83. 17 tahun, kita bisa ini ya, promosikan langsung nanti. 16, so biar di balance. Selanjutnya adalah Stefano Barbieri, posisi right winger. Ini left winger Pak, yang bener Pak. Bentar. Left winger 2 pekan, oke. Esteban Vieira dari Kolombia itu kalau nggak salah ya. Kolombia atau Ekuador. Dari Amerika Latin lah. Oke, kita biarin di balance saja. Oke, itu dia pemain dari akademi kita. So, untuk jadwal kita, kalender kita lihat. Ini ada turnamen pramusim. Laga pertama kita di Coppa Italia. Kita akan menjamu Palermo di Mapei Stadium. Selanjutnya kita akan menjamu Napoli di rumah kita juga, yaitu Mapei. Pertandingan pertama langsung Napoli Pak, ketemu tim besar. Ketemu Lukaku, Højlund. Dan selanjutnya kita bertandang ke, kalian tahu siapa kipernya Cremonese ini ya? Emil Audero Mulyadi. Oke. Tapi kali ini kita tidak akan main di sini ya, karena kita nanti akan ada yang namanya piala yang saya sebutkan tadi, yaitu piala Belanda, piala Raja Belanda, piala Raja Spanyol, terus piala Kanselir Jerman, dan juga piala kejuaraan piala ulang tahun Inggris atau apalah nantilah. Oke, oh ya, akademi kita punya youth scout dengan judgment 2 bintang, experience 3 bintang, oke. Gak apalah, kita manfaatkan ini.
Hire scout kah? Paling mahal. Oke, adjustment 5 bintang, experience 4 bintang. Transfer budget 15 juta euro. Oke, menarik. Menarik, menarik, menarik. Oke, karena saya memakai Live Editor ya, saya bisa sih menambahkan experience experience dan judgment dari siapa? Youth staff kita ini. Jadi tapi nanti gimmicknya youth staff kita ini disuruh belajar ke klub yang affiliate sama kita ya, yaitu apa namanya tadi? Yang pemain kita dipinjam itu klub apa namanya? Ini dia Avellino. Mungkin klub kita nanti bisa belajar di Akademi Avellino sambil mempelajari bakat-bakat muda ya, cara mencari atau mencetak bakat muda. Karena pemain yang kita pinjamkan itu usianya semuanya 2 itu 20 tahun dan 1 ini 21 tahun. Filippo Misori 21 tahun, terus Justin Kumi 20 tahun, dan juga Luca D'Andrea 20 tahun. Nah, nanti kita kirimkan si siapa? Orlando ini ya. Kita kirimkan dia untuk belajar di sana selama beberapa bulan lah. Intinya setiap 2 bulan ya. Setiap 2 bulan experience atau judgement-nya itu nambah 1. Misalnya sekarang saya suruh dia sekolah 2 bulan kemudian, sekarang berarti tanggal berapa? Oke, sekarang tanggal 1 Juli kan? Bentar. 1 Juli. Nah, 2 bulan kemudian berarti tanggal 1 September, Pak. Bintang si siapa? Youth staff kita, Tiziano Orlando ini bisa kita naikkan. Kita pilih salah satu per 2 bulan ya. Entah kita mau naikin experience dia atau judgement dia. Nah, di 2 bulan selanjutnya sama, kita akan menambahkan 1 bintang. Jadi ini yang kosong 5 bintang kan ya, tinggal 5 kali 2 berarti 10 bulan, hampir setahun. Dalam waktu 10 bulan itu dia akan belajar untuk mempelajari mempelajari bagaimana cara menjadi youth scout yang bener lah di klub affiliate kita tadi. Jadi kita tidak akan menggunakan dia, tapi kita akan hire scout yang baru. Lokal Pride Italia, yaitu Claudio Grassi dengan experience 4 bintang dan judgement 5 bintang. Menarik sekali. Dan budgetnya yaitu 3,3 juta euro. Aman lah ya kalau aman lah. Aman. Oke, langsung saja kita hire scout ini. Tas. Kita langsung suruh si Grassi ini untuk scout di lokal-lokal aja lah. Kita cari bakat-bakat di kota Sassuolo ini, di daerah Italia lah, selama 3 bulan. Kita by the way kekurangan di posisi apa Pak? Bentar, saya kok lupa tadi nggak ngecek ya. Oke, mungkin dari formasi dulu ya. Saya coba akan utak-atik dulu. Di sini oke, Sedira boleh kita bawa. Ini sebentar, saya atur dulu. Pierini. Main kita bawa 2 striker, Pak. Pas. Federa siapa, Pak? Oke, Aster Frank. Oke, aman. Oke. Koulibaly. Ini posisi center back, right back. Kalau kita posisi ini sprint speed 43, Pak. Mending ini, Pak. Pas sprint speed oke, aman. Kayak gini ya.
Romanya asli Italia, Langley. Sprint speed dia nggak punya. Bentar, oke, mantep. Mantep. Kiper kita punya 4, Pak. Mungkin kita bisa pinjemin salah satunya ya. Karena kiper utama kita sendiri itu adalah kiper pinjaman. Ini 23 tahun, bolehlah. Saya pengen mempertahankan dia karena real face, Pak. Jalur real face emang. Apalah. Tapi dia tinggi banget, Pak. 6'6". Terus, oke. Nah, oke, Kande ini bagus, Pak, malahan. Oke, taruh sini. Ini 25 tahun. Odental 24 tahun. Oke. Biar situ aja lah. Oke, ini. Bentar. Tapi dia kalau suruh lari-lari nggak bisa, Pak, ya. Mungkin sini. Taktik CDM, central midfielder. Oke, untuk sementara ini kita akan menggunakan formasi patennya dari Sassuolo ya. Seperti ini, 4-3-3 dengan duet Deiches dan juga Muaremovic di lini belakang. Just Doik dan juga Pas, Muri kiper. Di tengah ada Kone, Matic dan Torsved. Di depan sayap kiri ada Lauriente. Di kanan ada Berardi dan di tengah ada Andrea Pinamonti. Oke. Aman. Yes. Bentar. Kita yang kekurangan itu di posisi central midfielder kita punya banyak banget, Pak. Jujur. Central midfielder kita banyak. Yang kita nggak punya itu defensive midfielder. Tapi emang kita butuh central midfielder 2 sih, makanya banyak ya. Oke. Winger kita juga nggak ada. Tapi pemain akademi terbaik kita yang kita... Oke. Kita langsung promosikan aja ya pemain yang dari China tadi. Wong Huang tadi, siapa namanya? Gong Huang Si, siapa? Itulah. Kita langsung promosikan. Gong Sun Hyong. Nah, ini usianya 17 tahun. Nah, karena dia usianya masih 17 tahun, berarti berat badan maupun tinggi badan dia itu masih bisa naik, Pak, masih bisa berkembang. Jadi mungkin nanti di musim selanjutnya itu akan saya naikkan. Kalau rata-rata tinggi badan manusia normal itu kan setahun kalau usia segini kan ya 1 senti, 2 senti lah, mentok 3 senti lah, segala macam. Nanti kita bisa ini real face sama ininya nggak sama, Pak. Oke, nanti saya edit ke live editor, aman. Oke, aman lah semuanya. Ini langsung kita promosikan. Dan saya akan langsung kasih nomor keramat 96. Ya, karena itu tahun lahir saya. Nomor punggung, bentar, Pak. Karena kalau nggak salah, nomor punggung di sini nggak ada yang di pensiunan seperti nomor punggung di Milan ya, nomor 3 dan nomor 6. Nomor 6 dipensiunkan untuk legenda mereka, Franco Baresi, dan nomor 3 untuk Paolo Maldini. Tapi Paolo Maldini ini bisa diberikan kembali jika anaknya bermain di Milan. Tapi sayangnya Daniele Maldini nggak bermain di sana lagi. Jadi ya mungkin nggak bisa dipakai. Oke, tapi mana sih tadi? Oke, cari umur. 17. Nah, dia nomor 22. Kita kasih nomor keramat 96. Oke, left winger. Nah, untuk development kita biarin aja lah ya. Atau inside forward. Oke, untuk sementara kita latih dia ke inside forward. Nggak apa. Oke. Apalagi?
Itu saja. Coppa Italia. Oke, Napoli menghadapi Frosinone, Cremonese menghadapi Mantova, Sassuolo Palermo, Sampdoria Cesena, Bari Entella, Pescara Fiorentina, Padova Modena, SS Juve Stabia Avellino, Juventus Torino, Como Monza, Venezia Hellas Verona, Empoli Lecce, Regina Pisa, Carrarese Calcio lawan Südtirol, dan Spezia melawan Catanzaro, Udinese lawan Bologna. Anjir, Milan sama Inter nggak ada, Pak, ya? Oh, apa karena mereka finalis Piala Super Italia itu ya? Bisa jadi sih. Oke, kita lihat ini real face. Anjir, kipernya sih tinggi sih, Pak. Josh Doig. Ini lumayan banyak real face-nya. Ini enggak, real face. Real face. Real face. Enggak. Nah, ini enggak tahu nih. Real face mungkin ya. Enggak tahu sih. Enggak. Real face. Berarti real face. Enggak kayaknya. Enggak tahu. Padera real face. Enggak sih. Enggak. Nah, ini enggak tahu sih. Ini enggak. Khedira real face. Nah, ini enggak tahu. Ini enggak tahu, kayaknya enggak sih. Enggak. Enggak tahu. Hyong terakhir. Oke, sepatunya kita kasih yang inilah, yang agak bagusan lah. Ini sepatu generik kita kasih Puma. Sesuai dengan sponsor kita ya, Puma. Kitstock. Anjir, nggak bisa, Pak. Oke lah, biarin lah. Kita kasih glove, nggak usah. Oke. Aman. Oke, sekian episode kali ini. Mungkin kita baru akan main itu di episode besok ya. Kita akan mengadakan atau menerima undangan dari 4 negara. Dari Belanda, Spanyol, Inggris, dan juga satu lagi mana ya? Spanyol, Inggris, Belanda. Satu lagi mana, Pak? Portugal. Mungkin. Jerman, sorry. Oke, sekian video kali ini. Semoga kalian semua sehat selalu.